Baik, selamat pagi. Bertemu dengan saya lagi. Fenomena ini bukanlah sekedar masalah pengemudi nakal, namun mencerminkan kompleksitas permasalahan yang melibatkan budaya berkendara, infrastruktur yang belum optimal, serta keterbatasan pengawasan di lapangan. Kondisi ini berdampak signifikan tidak hanya pada keselamatan di jalan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Di material, baik setiap pelanggaran tersembunyi resiko nyata, baik yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal maupun kerugian material yang tidak sedikit. Dalam saya kali ini, kita akan mengalami situasi secara menyeluruh, mengangkat fakta, memahami faktor penyebab, serta mengeksplorasi solusi yang konkret dan inovatif. Kita akan mendengar langsung dari pandangan saya. Semua ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektivitas dan mendorong perubahan perilaku yang lebih aman dan tertib di setiap jalan kita. Baik, lanjut. Baik, kita akan masuk ke materi. Keterlibatan masyarakat dan evaluasi yang berkelanjutan. Masalahnya, kurangnya partisipasi aktivitas masyarakat dalam menjaga keterlibatan lalu lintas mengakibatkan solusi yang diterapkan tidak maksimal. Solusi yang pertama, aplikasi pengaduan dan saran. Kembangkan aplikasi yang memungkinkan secara masyarakat melaporkan pelanggaran dan memberikan saran perbaikan secara langsung. Baik, yang kedua, forum dialog rutin. Adakan pertemuan dan forum diskusi antara aparat, pengendara, akademisi, dan stakeholder untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan merumuskan solusi yang baru. Yang ketiga, insentif bagi kepatuhan. Terapkan program penghargaan untuk pengendara yang menunjukkan perilaku berkendara yang aman dan konsisten. Sebagai upaya positif, membangun budaya yang tertib. Evaluasi secara rutin. Baik, solusi yang ketiga, insentif bagi kepatuhan. Terapkan program penghargaan untuk pengendara yang menunjukkan perilaku berkendara yang aman dan konsisten. Sebagai upaya positif, membangun budaya yang tertib. Evaluasi secara berkala dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan penyesuaian solusi secara berkelanjutan, sehingga strategi yang diimplementasikan dapat berkembang sesuai dengan dinamika, lalu lintas, dan teknologi. Baik, kita akan menuju ke langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah dengan cara edukasi dan sosialisasi. Strategi utama kampanye keselamatan, pelatihan, dan desain workshop. Yang ketiga, indikator keberhasilan. Penguatan penegakan hukum, implementasi e-tele, patroli rutin, sanksi, dan konsisten. Yang ketiga adalah indikator keberhasilan, penurunan jumlah pelanggaran dan tilang. Langkah ketiga, peningkatan infrastruktur. Strategi utamanya adalah revitalisasi jalan, perbaikan rambu, marka, dan pembangunan jalur khusus. Keberhasilannya adalah penurunan kecelakaan dan perbaikan kecelakaan lalu lintas. Inovasi teknologi dan monitoring. Integritas AI dan sensor notifikasi, otomatis dashboard dalam data integritas. Peluangnya adalah deteksi pelanggaran lebih cepat dan respons yang tepat. Dengan menggunakan pengembangan berikut, pendekatan edukasi, penegakan hukum yang tegas, peningkatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat yang berkelanjutan. Diskusi lebih lanjut mengenai adaptasi inovasi di bidang transportasi atau studi kasus lokal bisa menjadi topik kelanjutan menarik untuk mengembangkan strategi ini lebih mendalam. Bagi saya, solusi yang berkelanjutan harus menggabungkan aspek edukasi, teknologi, dan penegakan hukum secara teratur. Teknologi seperti sistem tilang atau elektronik tilang sudah menunjukkan potensi besar dalam mendeteksi pelanggaran. Namun, tanpa disertai kampanye penyuluhan dan peningkatan pemahaman masyarakat, teknologi hanya akan menjadi alat semu. Saya percaya
bahwa pendekatan holistik di mana setiap pengendara didorong untuk menjaga keselamatan melalui pendidikan sejak usia dini dan dijaga oleh sistem penegakan hukum yang konsisten akan menghasilkan transformasi positif yang lebih mendalam. Selain itu, saya menilai bahwa ketertiban aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengkoreksi perilaku berkendara sangat penting. Jika kita sebagai bagian dari komunitas bisa saling memberitahu, meningkatkan dan mendukung perubahan perilaku yang ramah dan keselamatan, maka efek jera serta kesadaran bersama akan semakin membangun ekosistem lalu lintas yang aman dan tertib. Dalam pandangan saya, perubahan nyata memerlukan sinergi antara inovasi dan teknologi, penguatan penegakan hukum, serta kolaborasi aktif masyarakat. Hanya dalam cara inilah kita bisa membentuk masa depan yang lebih aman di jalan raya, di mana individu merasa menjadi bagian penting dari solusi, tapi bukan hanya sebagai pelaku pelanggaran. Adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut saya merupakan landasan moral serta filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan mengambil contoh nilai Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Penerapannya adalah mengajak kita untuk menciptakan lingkungan yang adil dalam aspek ekonomi, sosial, hukum, sehingga setiap individu dapat menikmati manfaat pembangunan bangsa secara sejahtera. Menurut pendapat saya, nilai Pancasila bukan hanya abstraksi yang tertulis di atas kertas, melainkan panduan praktis yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, saling menghargai, dan berkeadilan. Suatu landasan yang sangat penting bagi upaya mengatasi berbagai tentang ilmu sosial, budaya, bahkan dalam konteks peningkatan disiplin lalu lintas. Nilai-nilai inilah yang jika diterapkan dengan konsisten dapat mendorong setiap individu untuk berperan lebih aktif dalam menciptakan lingkungan yang penuh toleransi, keadilan, dan kesatuan demi kemajuan bersama. Berikut adalah contoh pelanggaran lalu lintas yang tidak untuk dicontoh ya kawan-kawan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.